saudagar kaya raya yang mencintai Islam dan sangat dermawan. Alkisah, ada seorang saudagar kaya raya yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah tidak meninggal, Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan mendapat gelar Dzun Nurain, artinya yang mempunyai dua cahaya. Utsman bin Affan sangat taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan bersyukur sekali mengenal Islam. Ia mencintai Islam dengan jiwa raga bahkan hartanya. Nah, anakku sayang, umat Islam di Madinah hidup dalam kesulitan makanan dan kesulitan mendapatkan air. Nah, di Madinah ada sebuah sumur namanya Sumur Raumah. Pemiliknya seorang Yahudi. Nah, Yahudi ini sangat licik sayang. Ketika orang-orang Islam ingin mendapatkan air, harus membayar kepada si Yahudi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli sumur Raumah, maka baginya surga. Utsman bin Affan mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun bersegera membeli sumur Raumah. Ternyata si Yahudi itu sangat licik sayang. Si Yahudi itu hanya menjual sumurnya setengah saja dengan harga 12.000 dirham. Artinya sehari sumur itu menjadi milik Yahudi, sehari berikutnya menjadi milik Utsman dan seterusnya. Nah, ketika giliran orang Yahudi menjadi pemilik sumur, orang-orang harus membayar jika ingin mendapatkan air. Namun, ketika giliran Utsman yang menjadi pemilik sumur, orang-orang boleh mengambil air gratis walaupun banyak. Sehingga sayang, orang-orang mengambil air dalam jumlah banyak ketika pemiliknya Utsman untuk persediaan esok hari. Akibatnya, ketika sumur itu menjadi pemiliknya Yahudi, tidak ada satu orang pun yang mengambil air itu di sumur. Sepi sekali. Maka Yahudi itu pun menjual sumur yang setengahnya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Sejak saat itu, siapapun boleh mengambil air di sumur Raumah gratis, tidak harus membayar. Di hari yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan namanya Jais al-Ushra, yaitu pasukan dalam kesulitan. Kenapa Rasulullah membentuk pasukan? Karena pasukan itu disiapkan untuk menghadapi masa paceklik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk menginfakkan harta yang diberikan kepada pasukan Jais al-Ushra. Utsman bin Affan berkata, aku akan
memberikan 100 ekor unta dan makanannya. Masya Allah, 1 ekor unta saja mahal sekali sayang, apalagi 100 ekor unta. Di kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada sahabatnya untuk berinfak kepada pasukan Jais al-Usyra. Lagi-lagi Utsman bin Affan berkata, "Aku akan memberikan 200 ekor unta dan makanannya." Masya Allah, di hari yang lain Nabi kembali mengajak para sahabatnya berinfak untuk pasukan Jais al-Usyra. Lagi-lagi Utsman bin Affan berkata, "Aku akan memberikan 300 ekor unta dan makanannya." Para sahabat kagum dengan kedermawanan Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tak merugikan sedikit pun bagi Utsman apa yang telah dilakukannya hari ini." Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 274, "Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Utsman bin Affan beriman kepada Allah. Ia sangat yakin dengan janji Allah. Makanya Utsman bersifat sangat dermawan. Demikianlah kisah Utsman bin Affan yang mencintai Islam dengan harta, jiwa, dan raganya. Pada masa kekhalifahan Utsman, beliau tetap dermawan. Dia pun melakukan sesuatu yang hasilnya masih bisa kita nikmati sekarang, yaitu mushaf Al-Quran. Ya, Utsman bin Affan menyatukan lembaran tulisan Al-Quran yang tercecer sehingga menjadi mushaf Al-Quran yang sampai saat ini sering kita baca. Nah, itulah tadi sayang kisah tentang Utsman bin Affan. Semoga